Oke, selamat bertemu kembali. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk di penjelasan minggu yang kelima mata kuliah algoritma dan pemrograman. Bahan kajian atau subtema di pertemuan minggu yang kelima ini adalah counter, akumulator, dan switching ya. Ini bagian yang cukup penting dalam algoritma. Ya, ini ada logika akumulator dan counter ya, langsung di pemaparan materinya. Logika akumulator, itu istilahnya adalah akumulasi ya, adalah mengakumulasi nilai, jadi mengumpulkan nilai yang berasal dari variabel lain. Itu namanya akumulator ya. Contoh begini misalkan, kita memasukkan benda yang sama ke dalam sebuah tempat ya, tapi nilai penambahannya tidak selalu tetap. Katakanlah gini, ya, kita punya celengan ya, celengan tempat nyimpen uang tuh celengan. Oke, lalu Anda masukkan, uang koin ya, katakan kita masukkan uang koin ya. Kita kita, nabung selama sebulan misalnya. Saya masukkan nih, Rp500 ya, hari ini Rp500, besok saya masukin Rp1.000. Nah, besok tuh saya masukin 3 kali, oh ada lagi uang kelebihan ya, Rp200 saya masukin, kan. Nah, itu akumulator namanya. Nanti setelah sebulan, saudara, setelah sebulan, ya, kita nggak tahu nih, berapa totalnya ya, tapi akan tersimpan dalam celengan kita, tempat nyimpan uang itu. Nah, setelah dibuka, ya, kita akan menemukan totalnya. Nah, akumulator biasanya dipakai untuk mencari nilai total. Nilai total ya, sebuah sebuah proses perhitungan ya, ada total 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 total, kalau dalam, Excel itu sum. Kalau Anda pernah belajar spreadsheet itu sum ya, hitung, saya punya ada 100 data nilai mahasiswa, totalnya berapa ya nilai ini? Kenapa? Karena saya mau cari rata-ratanya, kan. Kan dihitung total itu baru dibagi ya dengan jumlah rata-rata itu. Oke, itu kira-kira untuk akumulator. Nah, bagaimana dengan counter? Itu penambahan yang sifatnya tetap, ya. Jadi variabel counter itu mengakumulasi nilai yang berasal dari sebuah konstanta. Jadi konstanta itu variabel yang nilainya tetap. Itu kalau di algoritma namanya konstanta, konstan, tetap ya, tidak pernah berubah. Jadi kalau saya pengen, saya memasukkan, benda ke dalam sebuah tempat yang sehari ya, sehari saya harus nabung Rp1.000 ya, Rp1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, setelah 30 hari berapa? 30.000. Kalau akumulator nggak harus 1.000, bebas, saya punya 5 masukin 500, ya. 1.000-nya 5 keping, saya masukin 5 keping, 1, 2, 3, 4, 5, 5.000, itu akumulator. Tapi kalau counter tetap, nggak berubah, ya. Kita sesuai ketetapan, nilainya berapa sehari? Sehari 1.000, 1.000, gitu. Saya 500, 500 kita masukkan, itu counter ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada, apa namanya, ada sebuah sebuah, flowchart yang menggambarkan, perhitungan dengan counter dan dengan akumulator, ya, dengan counter dan dengan akumulator. Nah, kita perhatikan ya, kita akan bahas sebentar di sini. Saya ubah dulu ke modus pen untuk saya bisa mencoret-coret sedikit. Oke, kita punya, start, kemudian punya preparation symbol. Ingat, preparation symbol itu kalau nanti Anda dalam sedekod akan ada di 2 tempat, saudara. Ini simbol preparation ya namanya ya. Oke, pertama saya punya nilai total diisi angka 0, lalu bill diisi angka 1. Ya, total diisi angka 0, lalu bill diisi angka 1. Dah? Ya. Nah, kemudian Saudara, kemudian saya kalau ini deep sedekod, saya ulangi lagi ya, kalau deep sedekod maka dia akan muncul di 2 tempat.
Pertama, saya harus sediakan dulu variabelnya di dalam deklarasi. Berarti saya siapkan variabel yang namanya total dan saya siapkan variabel yang namanya bill, betul ya? Saya siapkan dua variabel. Lah kemudian masing-masing itu harus diisi tuh. Totalnya diisi 0, bill-nya diisi 1. Kita masukkan dalam bagian deskripsi. Jadi hati-hati ya, nggak semuanya dalam deklarasi, saudara. Deklarasi itu adanya di penyiapkan variabel yang akan dipakai, termasuk konstanta gitu ya. Variabel dan tipe datanya. Nah, itu di deklarasi. Sedangkan di deskripsi itu sudah memberi nilai, sudah memberi harga. Baik, sekarang kita akan bahas singkat. Total berisi 0, bilangan berisi 1. Ya. Oke. Di mana ya nulisnya? Sini ya, saudara ya. Ini ya. Ini bill, ini total. Saat bill-nya bernilai 1, ini putaran pertama nih, ya. Saat bill-nya berisi 1, dia ngitung total. Total plus bill, ini akumulator, penambahan dari sebuah variabel yang nilainya tidak selalu sama, ya, maka total plus bill. Oke, yang pertama bill-nya 1, maka totalnya adalah 0 plus 1, sehingga berisi dengan 1. Udah? Lalu dicek nih, apakah bill sama dengan 10. Nanti kalau kita sudah transformasikan ini ke dalam pseudocode, maka ini akan berada dalam statement elemen yang namanya perulangan. Perulangan tuh banyak ya dalam algoritma tuh ada for, ada while, saudara ya, ada repeat ya, repeat until. For dan while itu yang cukup banyak digunakan. Oke, dicek ya. Karena di sini simbol maka dia pertanyaan nih, membandingkan apakah bilangan sama dengan 10. Oh, ternyata bilangannya belum mencapai 10. Kenapa? Karena bill-nya masih berisi 1. Betul ya? Tidak. Maka bill-nya ditambah dulu. Bill plus 1. 1 plus 1 jadi berapa? Jadi 2. Oke. Udah? Saat bill-nya 2, ini total ngitung nih, saudara. Total plus bill. Oke. Berarti totalnya kan sudah ada 1 ya? 1. Ditambah bill-nya berapa? 2. Berarti totalnya 3. Oke. 2 putaran, totalnya berisi 3. Karena akumulasi nilai 1 dan nilai 2. Oke. Bill-nya masih belum mencapai 10, di-counter lagi. Jadi 3. Oke. Totalnya sekarang 3, ditambah 3. Jadi 6. Oke. Bill-nya belum mencapai 10, ngitung lagi dia, 4. Totalnya sudah ada 6, tambah 4, 10. Bill-nya 5 sekarang. 10 ditambah dengan 5, 15. Nah, ya, 6, 4, 10, 5. Sekarang ini 6. Totalnya menjadi 21. Ini 7. Totalnya menjadi 28. Saat 8, bill-nya menjadi 36. Kemudian bill-nya berisi 9. Oke, saat 9, 36 tambah 9 berisi dengan 40 berapa? 5 ya, saudara ya. Betul, 45. Lalu bill-nya 10. Ya. Saat bill-nya 9, totalnya 40, betul nggak? Saat bill-nya 1, totalnya dihitung 1 ya. Oke kan? Saat bill-nya 9, ini kan totalnya 28-nya ditambah tuh 28 tambah 9, 36. Saat 9 dihitung dulu nih, saudara. 45. Nah, silakan coba nanti Anda tebak nih berapa nih nilai daripada si. Ya, dihitung lagi ya, barangkali saya salah ngitung, dihitung lagi aja. Silakan. Nah, ini contoh akumulator dan counter. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, saudara ya, perbedaan antara counter dan akumulator ya. Oke, next.
Oke, lebih gampang ya, lebih gampang nih. Oke, ini adalah bil ya, B ya, oke, ini adalah ganjilnya. Ini ganjilnya, sorry ya, di sini ya, di mana ya? Sini ya, ganjil, oke, ini totalnya ya, totalnya. Awalnya adalah totalnya 0, bilnya 1, ganjilnya 1 ya, bilnya 1, saat bilnya 1, ganjil 1 ya, karena sama-sama di-print. Oke. Nah, udah? Terus dihitung ya? Dihitung. Oke. Totalnya berapa awalnya? Totalnya 0 ya. Terus dihitung nih Saudara, dicek dulu, dihitung. Berapa totalnya nih? Total adalah total plus ganjil, totalnya 1. Ganjilnya nambah. Ganjil plusnya 2, bilangan plusnya 1. Bilangan jadi 2, ganjilnya jadi 3, betul ya? Karena 1 plus 2. Penambahannya awas counter itu tidak selalu tetap, harus 1 enggak, Saudara ya. Mau 2 2 2 gitu boleh, 3 tapi konstan gitu, enggak berubah. Nah, karena total penambahnya adalah ganjil, perhatikan 1 bukan ditambah 2, tapi 1 ditambah 3, 4, 4. Udah, hitung lagi bil. Yang penambahannya konstan, 1 adalah bil. Ya, ganjil tambah 2 jadi 5. Berapa sekarang? Totalnya sudah berisi dengan 4 ditambah 5, 9. Ini akan sama dengan 1 tambah 3 tambah 5. Nih, dan seterusnya. Ya, silakan nanti berapa nilai ini. Ya. Oke, kembangkan dari contoh satu ini menjadi bilangan genap. Jadi bagaimana kalau yang ingin dicetak, itu bilangannya adalah bilangan genap. Ya, jelas ya? Oke, next. Next lagi nih, ya. Nah, ini adalah jawaban tugas minggu yang lalu ya, di materi yang sudah kita bahas. Ini di minggu yang lalu kita udah membahas tentang apa? Tentang if ya, kalau nggak salah ya, tentang if. Nah, di sini kita bahas nih, Saudara. Ini jawabannya. Silakan nanti Anda terjemahkan ke dalam pseudocode ya, dalam algoritma, dalam pseudocode. Tapi flowchart-nya ini. Ya, sangat sederhana. Artinya kita menggunakan if sederhana, if tanpa else. If sederhana, satu if, satu end if, satu if, satu end if. Gimana kalau misalkan nilainya ada 10, ya nggak apa-apa, 10 if, nggak ada masalah. Ya, kita masukkan. Nah, ini akan terlihat sejauh apa, sejauh Anda memahami bagaimana Anda bisa menerjemahkan nantinya dari satu kasus ya, kita buat dalam bentuk flowchart-nya, kemudian nanti kalau flowchart-nya sudah dipahami ya, next Anda tinggal kembangkan dia ke pseudocode. Jelas ya, Saudara ya? Nah, ini cukup, ini kan kalau nggak 1, 0. Kenapa? Nilai awalnya 0, Saudara ya. Nilai awalnya 0. Katakanlah kalau saya masukkan gini, saya masukkan angkanya 80 semua nih, nilai 1 80, nilai 2 80, 3 80. Ya, dia tidak memenuhi yang pertama, nggak mengerjakan ini nggak akan pernah dikerjakan nih yang di dalam kotak proses ini, Saudara. Kalau nilai 1, nilai 2, atau nilai 3-nya tidak kurang dari 60, pas aja 60, ini nggak akan pernah dikerjakan. Artinya kondisi awal total remedial yang berisi 0 itu nggak akan berubah. Itu maksudnya. Ya, satu saja ada yang nilainya kurang dari 60, dia pasti akan mengerjakan nambah nilai total remednya dengan angka 1, manapun. Kalau tiga-tiganya nanti muncul 3 gitu kan. Ya. Kan ini akumulator ngurut. Tapi hanya dikerjakan kalau salah satu dari kondisi ini terpenuhi. Paham ya? Oke. Ternyata gampang gitu ya. Ya, ya udah ya. Habis gitu ya. Teknik akumulator, counter ya. Kalau switch tuh nge-switch ya, sama kayak begini lah nih, nge-switch nih Saudara, switch ya.
switching gitu kan. Baik, ya nanti yang ini ya ini sudah. Nah, tinggal latihan ya, latihan. Oke. Proses latihannya gini saudara ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat materinya kan sudah sampai di if, seperti if ya. Terus saya nambahin tadi ada kondisional untuk sedikit keperulangan dalam flowchart ya, masih di flowchart perulangannya. Jadi gini, kita nginput ada 4 data ya, kode barang, nama barang, harga satuan, dan jumlah penjualan. Nanti dari yang diinput ini, saudara ya, dari yang diinput ini nih, ada proses gitu. Kondisi flowchart, kalau flowchart kan harus ada N-nya ya, harus ada akhirnya, dia berhentinya. Nah, kondisi berhentinya terjadi setelah kita nginput dengan melakukan mengecek isi daripada kode barang. Ini kan kita nginput ada kode barang nih. Nah, kalau kode barangnya berisi 0, saya masukkan angka 0, then N. Gitu. Berakhir. Selesai. Kalau kodenya tidak berisi 0, ya kita masih nginput. Dianggap kita masih nginput. Gitu. Ya. Nah, yang diolah adalah Anda hanya ngitung berapa totalnya. Yaitu dengan mengalihkan jumlah penjualan dikali harga satuan. Dari mana? Dari input. Oh, jumlah penjualan ada, harga satuan juga ada. Ada yang dicetak, ada yang disimpan. Ya. Tapi yang disimpan cuma nama barang dan harga satuan. Awas, perhatikan simbol untuk menyimpannya di flowchart ya. Simbol untuk menyimpannya awas diperhatikan. Bukan nggak sama dengan statement input, berbeda. Baik ya, ini untuk soal latihan yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah mencari kriteria atau nilai huruf A, B, C, atau D dengan ketentuan ini. Ya, silakan. Inputnya gampang lah, 2 aja, nama sama nilai, outputnya nama, nilai, kriteria. Nah, yang dicari adalah ini kriterianya. Berdasarkan ini ya, berdasarkan si ketentuan ya. Jadi kalau 85 ke atas A ya, di bawah 85, kalau dia 70 ke atas masih B ya, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas apa yang sudah kita bahas, sudah saya jelaskan. Silakan dipahami lagi ya, diikuti lagi supaya bisa menambah wawasan Anda lagi ke dalam arah yang lebih jelas, karena algoritma ini harus terus dilatih dan harus banyak mengerjakan soal, saudara ya, karena supaya logikanya terasah terus. Kalau kita tidak banyak mengerjakan kasus, mengerjakan soal, ya nanti akan ketinggalan. Ya, kita nggak bisa merespon dengan cepat, ya kasus per kasusnya. Jadi harus merespon ya, kan algoritma gini kan, algoritma itu kan sekuen ya, tahapan urutan-urutan. Bisa jadi pemikiran satu orang beda dengan pemikiran orang lain. Jalannya tuh, prosesnya tuh saudara ya. Nah, barangkali ada yang lebih singkat, kok iya ya bisa lebih singkat ternyata. Oh, ini lebih lebih pendek ya, kok ini panjang banget. Ya dengan hasil yang sama dan hasil yang lebih efektif ya tentunya itu yang nanti akan digunakan algoritmanya. Yang jelas benar ya, enggak semua algoritma benar, hati-hati. Kalau kita nulis dengan jalan cerita yang salah, nggak sesuai dengan proses yang diinginkan, ya algoritmanya menjadi salah. Ya. Oke, saya cukupkan untuk materi pertemuan di minggu yang kelima. Semoga bermanfaat. Ya, dan akhir kata silakan nanti diikuti ya, dipelajari lagi, diikuti, tambah-tambah latihan dari luar boleh lah. Ya. Nah, sebelum akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.